Halo semuanya, balik lagi di After Rest Podcast yang ngomongin soal MotoGP. Dan kali ini tentu aja, meskipun kita udah lama banget nggak berjumpa gitu ya, tapi MotoGP 2025 udah hampir mau berlangsung nih. Atau juga kita juga udah tahu kan beberapa tim-tim memang sudah launching gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin sama Albi soal launchingnya beberapa tim ini gitu ya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue di Satinaya Panelia. Oke? Nah, langsung aja di sini udah ada Albi gitu ya. Bi kan kita juga udah tahu ya ada 3 tim gitu ya yang memang udah launching motor terbaru mereka atau livery terbaru mereka gitu. Ada Trackhouse, ada Aprilia dan juga ada tim Gresini gitu. Nah, kita akan ngebahas satu-satu dulu Bi gimana impresi lo terkait dengan launching 3 motor ini ya, terutama dari motor-motor yang memang udah di launching gitu, impresinya seperti apa dan mungkin Abi bisa analisis juga gitu ya apa yang berbeda dari sebelumnya, kemudian juga apa sih senjata baru gitu, senjata yang bisa mungkin berperforma dengan baik gitu nanti di tahun 2025 gitu. Gimana? Oke, sebelumnya kita mau nyapa dulu ya Drin ya buat teman-teman yang mungkin udah nunggu ini podcast After Rest setelah beberapa pekan kita memang nggak ada podcast yang dilakukan ya karena memang kita nunggu momentum MotoGP menghangat gitu. Kayak sekarang kan udah mulai menghangat jadi kita balik lagi nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nunggu. Nah, bener Din, sekarang kan emang udah mulai berasa nih musim 2025 bakalan segera dimulai. Hitungan minggu ya, karena kan Februari ini udah akan dimulai beberapa ada Sepang Shakedown, terus juga ada Buriram Test, dan ini udah semakin dekat ke penyelenggaraan MotoGP musim 2025. Nah, ini juga ditandai dengan adanya launching daripada presentation team yang ini dimulai sejak tanggal 14 Januari lalu, diawali oleh tim Trackhouse nih, tim satelitnya dari Aprilia sendiri yang dipegang sama tim balap asal Amerika Serikat. Nah, kemarin tanggal 14 Januari Trackhouse ini di North Carolina ya, tepatnya di kawasan Concord gitu, launching motor barunya, dalam arti liverynya, yaitu RSGP ke publik. Nah, Trackhouse ini sendiri kan sebenarnya punya tim balap tuh nggak cuma MotoGP kan, Rin. Ada tim NASCAR-nya juga, jadi mereka launching barengan. Kebetulan NASCAR-nya itu pakai mobil Chevrolet Camaro yang untuk NASCAR sendiri, jadi American Pride banget. Ditambah juga dengan Ai Ogura dan juga Raul Fernandez ada di lokasi tersebut bareng sama manajer tim Davide Brivio. Nah, kalau misalnya kita lihat liverynya, ini warnanya seger banget ya. Trackhouse itu setelah mengakuisisi RNF dari Yamaha, terus pindah ke Aprilia, terus akhirnya diakuisisi sama Trackhouse, punya warna-warna seger di grid MotoGP. Di tahun kemarin kita ngelihat itu Trackhouse kan punya 2 livery ya kalau nggak salah. Yang pertama itu bendera Amerika Serikat, terus setelah special livery 75 tahun MotoGP, mereka pakai livery biru dan juga chrome yang menghadirkan wajah-wajah pembalap asal Amerika Serikat, dan akhirnya mereka lanjutkan tuh walaupun tidak menggunakan wajah-wajah foto-foto para pembalap Amerika Serikat, tapi dengan warna biru dan juga chrome tersebut mereka pakai sampai akhir musim. Di tahun 2025 ini mereka punya warna biru juga, kalau gue baca namanya Deep Sky Blue ditambah dengan Yellow Fluo. Warnanya ini unik, segar, tapi agak mengingatkan gue sama livery balapnya tim Rizlas Plus Suzuki beberapa waktu yang lalu gitu. Saat itu pembalapnya masih Alvaro Bautista. Jadi sedikit nostalgia gitu pas ngeliat, dan ada sponsor baru yaitu Gulf yang nempel di motor Aprilia RSGP yang dimiliki oleh tim Trackhouse sendiri. Nah, pembalapnya itu pembalap muda semua, ada Raul Fernandez dan juga ada Ai Ogura yang merupakan juara dunia dari Moto2 sendiri. Dan informasi pentingnya adalah, Drin, walaupun kemarin pada saat livery itu diluncurkan, dipresentasikan kepada publik, mereka bilang kalau ini belum final gitu. Final daripada livery yang nantinya akan mereka luncurkan itu adalah pada tanggal 9 Februari 2025 pada saat launching MotoGP. Jadi entah itu akan ada pembaruan apa, masih tanda tanya. Cuman kalau gue melihat kemungkinan sih akan ada penambahan sponsor, terus juga akan ada penambahan mungkin ya warna-warna baru, terus juga nomor-nomor. Kan kalau kemarin yang di launching itu yang dipresentasiin belum ada nomor pembalapnya kan. Ai Ogura pakai nomor berapa, Raul Fernandez pakai nomor berapa, itu belum ada. Jadi mungkin akan ada finalisasi tertentu. Nah, Davide Brivio juga bilang, kayaknya di tahun 2025 ini
Trackhouse bakalan pakai cara yang sama seperti tahun 2024. Jadi nggak akan cuma punya satu livery aja, tapi akan ada mungkin satu atau dua livery lainnya ataupun baru lainnya yang akan mereka pakai sepanjang musim ini. Nah, informasi lainnya juga di tahun 2025 ini Trackhouse itu mengucurkan banyak dana supaya bisa dapat motor terupdate. Nah, kalau tahun 2024 lalu Trackhouse itu pakai motor Aprilia RSGP tahun 2023. Nah, sedangkan di tahun 2025 ini akan pakai spek yang sama dengan Aprilia Racing. Jadi akan ada 4 Aprilia RSGP tahun 2025 yang ada lintasan balap sepanjang musim 2025. Yang pertama dipakai sama Marco Bezzecchi, dipakai sama Jorge Martin yang mereka juga pembalap baru di Aprilia, dan Raul Fernandez serta dipakai sama Ai Ogura nantinya. Jadi gue berharap dengan adanya semangat baru dari Aprilia, baik itu Aprilia Racing dan juga dari Aprilia Trackhouse-nya sendiri, bisa menjadikan tim ini semakin kompetitif di tahun 2025 dan bisa ngacak-ngacak dominasi tim balap yang lagi dijago ini tahun 2025, siapa lagi kalau bukan Ducati Lenovo, karena ada Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Nah, berlanjut ke tim Aprilia Racing-nya. Nah, ini juga menarik nih, Drin. Nanti lu juga sampein pendapat lu kayak gimana gitu. Nah, di Aprilia Racing memang warnanya tuh nggak jauh beda sama yang kita lihat di tahun lalu pada saat Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales masih membalap di sana. Tapi kayaknya gue ngeliat itu banyak banget sponsor-sponsor yang nempel di situ. Jadi kayaknya Aprilia sudah berhasil menarik ataupun memikat banyak sponsor untuk bisa join sama mereka, dan gue juga melihat ini karena ada daya tarik daripada Jorge Martin sendiri yang masuk ke tim balap tersebut. Secara dia adalah seorang juara dunia tahun 2024, mungkin dealing point-nya tuh banyak banget dilakukan oleh Aprilia sehingga ada banyak sponsor-sponsor baru yang kelihatan menempel di motor RSGP yang masih dominan warna hitam dan juga ada warna ungu-ungu dan pink-pinknya sedikit gitu. Dan gue ngeliat jadi semakin racing gitu ya, aura balap daripada Aprilia sendiri. Nah, selain itu, gue juga ngelihat akhirnya Jorge Martin ini merilis nomor balapnya, Drin ya. Setelah kemarin kita bertanya-tanya, kira-kira Jorge Martin itu bakalan nggak sih pakai nomor 1 gitu? Karena pada saat di Barcelona Test kan dia masih pakai tanda bintang 2 gitu kan, yang artinya dia telah memenangkan juara dunia MotoGP 2024 dan juga Moto3 sebelumnya. Nah, akhirnya dia pakai nomor 1. Jadi keputusan daripada Jorge Martin pakai nomor 1 ini adalah karena dia merasa dia sudah berusaha payah untuk mendapatkan gelar juara dunia di MotoGP ini sepanjang hidupnya dia, sehingga ya kenapa enggak gue pakai nomor 1 itu adalah hadiah yang memang diperuntukkan kepada siapa saja yang pernah menjuarai balapan MotoGP. Jadi dia pasang itu nomor 1 dan tetap masih ada nomor 89 kecil gitu di bagian kiri bawah nomor 1-nya, dan juga ada bintang gedenya dan juga bintang kecilnya kalau misalnya kita lihat sedikit di angka nomor 1-nya. Dan ya akhirnya kita udah gak penasaran lagi, Jorge Martin akhirnya pakai nomor 1 di MotoGP. Nah, apakah dia akan menyamai rekor beberapa pembalap yang pakai nomor 1 dan bisa menjuarai dunia lagi setelah tahun pertamanya? Nah, kita tinggal buktiin aja. Sejauh ini kan orang-orang yang pakai nomor 1 punya mitos kalau tidak akan bisa mempertahankan gelar juara dunia. Tapi di MotoGP modern itu ada Pecco Bagnaia. Di tahun-tahun dulu ada Mick Doohan, terus juga ada Kenny Roberts Jr. dan juga ada pembalap siapa lagi ya, gue lupa namanya. Itu menjadi salah satu pembalap yang bisa mempertahankan nomor 1 lebih daripada 1 kali gitu. Nah, apakah Jorge Martin ini bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Pecco Bagnaia? Kita lihat aja. Kalau misalnya memang Aprilia punya gebrakan baru, ya bukan hal yang nggak mungkin kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yang baru kemarin aja launching adalah tim Gresini Racing ya, Drin ya. Secara warna mereka tidak banyak perubahan, cuman kalau misalnya kita ngeliat itu warna merahnya itu udah nggak dominan lagi. Kalau di zaman kemarin di tahun 2024 kan pada saat masih ada Marc Marquez, warna biru berpadu sama warna merah gitu, kayak seragamnya Ultraman kalau gue lihat. Nah, sekarang warna merahnya jadi tinggal sedikit, paling ada di logo sponsor kayak di Federal Oil aja. Selebihnya adalah warna strip hitam dan juga warna strip silver. Gue ngelihatnya kayak lebih elegan gitu, karena Gresini bisa dibilang kemarin kan secara rider itu posisi 3 Marc Marquez, jadi mungkin ini kayak semacam perayaan naik kelas, naik tahta. Kalau Gresini Racing itu udah hampir setara dengan para tim-tim pabrikan dan juga tim satelit teratas Pramac gitu kan. Jadi kayak ngasih
livery yang lebih segar dan juga lebih fresh. Dan kita juga akhirnya ngelihat Fermin Aldeguer foto bareng sama Alex Marquez sebagai anggota tim baru di tahun 2025. Nah, selanjutnya ini sebenarnya besok hari tanggal 20 Januari Ducati Lenovo ini akan launching. Kita akan melihat seperti apa yang nanti akan dipakai liverynya, sponsorshipnya. Marc Marquez pertama kalinya pakai seragam merah. Terus juga tanggal 25 Januari akan ada Pertamina Enduro VR46 di Indonesia. Nah, terus juga tanggal 30 Januari ada KTM Factory Racing dan juga KTM Tech 3. 31 Januarinya ada Monster Energy Yamaha barengan sama Prima Pramac Yamaha di Thailand karena mereka berdekatan dengan pelaksanaan daripada Buriram Test. Pada saat pelaksanaan shakedown Sepang Test kayak gitu. Terus tanggal 1 Februarinya HRC juga di Indonesia. Ini juga masih to be announced ya. Lokasinya di mana dan seperti apa nanti pelaksanaannya. 8 Februari disusul sama LCR Team Honda dan 9 Februarinya ini MotoGP launching di mana semua pabrikan yang udah pamer livery mungkin akan pasang versi finalnya mulai dari liverynya, sponsornya, terus juga sama motornya karena nanti tanggal 9 motor-motor tahun terbaru tahun 2025 akan dipajang dan juga dipamerkan kepada publik. Kalau dari gue impresinya seperti itu Din, tapi kalau dari lu sendiri kira-kira gimana ini mulai dari Trackhouse, Aprilia sampai ke Gresini-nya? Oke. Nah, kalau gue sebenarnya kalau untuk Trackhouse gitu ya, ini kan memang beda banget. Bisa dibilang ini perubahan radikal dari livery-nya gitu, yang tadinya memang kayak mirip motor-motornya Nicky Hayden dulu dengan adanya motif bendera Amerika Serikat gitu ya. Tapi sekarang udah pindah banget jadi biru yang gue lihat birunya agak gimana gitu ya, sama warna orange gitu ya, dan juga kuning gitu. Nah, itu sebenarnya kalau nge-track house, tapi karena tadi ya masih polos banget gitu, belum ada sponsor-sponsornya, dan juga tadi Albi juga menerangkan kalau misalnya kata ada video ini juga bakalan ada perubahan-perubahan lagi. Jadi padahal yang bisa gue bilang adalah kita dulu gimana nih hasil jadinya nanti di tanggal 9 Februari, apakah Trackhouse ini benar-benar akan merubah liverynya menjadi lebih bagus lagi, grafis lebih bagus dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga Aprilia sebenarnya sama ya Bi, maksudnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu berbeda dengan tahun 2024 gitu. Memang tadi Albi juga udah bilang lebih banyak sponsor, itu pun gue setuju karena banyak Jorge Martin gitu ya, yang menarik sponsor-sponsor dari Aprilia ini. Dan juga kita udah tahu tadi akhirnya Jorge Martin pasang nomor 1 gitu ya. Kalau katanya si Jorge Martin gitu ya, dia nggak ragu untuk memasang atau memilih nomor 1 itu, karena tadi juga Albi udah bilang istilahnya dia tuh udah mati-matian gitu ya di tahun 2024 untuk merebut gelar juara dunia gitu, dan dia bilang saya tidak ragu-ragu gitu untuk menggunakan nomor 1 karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, katanya si Jorge Martin seperti itu. Dan kalau misalkan Grace ini memang beda banget, maksudnya tadi soal merahnya kali ya, dominan merahnya itu memang udah nggak ada. Dan gue merasa dominan merahnya di tahun 2024 itu memang karena Marc Marquez. Sebelumnya aja kan kalau Marc Marquez nggak masuk, itu merahnya nggak terlalu kentara tuh ya. Jadi di tahun 2023 gitu kan, baru kemudian 2024 itu merahnya merah banget nih, gara-gara si Marc Marquez. Dan sekarang merahnya udah nggak terlalu dominan, silver dan juga hitam gitu ya, yang lebih dominan jadi senada gitu ya dengan yang warna biru itu. Tapi bukan hanya liverynya aja nih Bi, untuk yang terbaru untuk Grace ini. Tapi Grace ini Nadia Padovani juga menargetkan yang terbaru nih dari si Alex Marquez. Kenapa? Nadia ini minta kalau bisa Alex Marquez bisa di top 5 di setiap serinya. Jadi kayak istilahnya ini target Alex Marquez terbaru gitu ya di tahun 2025. Kalau Fermin Aldeguer sebenarnya Novia Padovani nggak terlalu menargetkan apa-apa buat Fermin ataupun buat Aldeguer gitu ya, karena dia masih baru. Kemudian kalau misalkan bisa mengikuti dan juga ada perkembangan dan juga ada hasil-hasil yang bagus, itu bagus banget sih menurut Nadia kayak gitu. Nah, ini kita lagi tunggu aja Bi, kan kita bikin podcastnya tanggal 19 Januari malam ya gitu, dan 20 Januari ini Ducati gitu ya, Ducati Lenovo yang bakalan
yang pasti memang udah kita tunggu-tunggu gitu untuk melihat liverynya terbarunya Marc Marquez, livery terbarunya Pecco Bagnaia gitu. Tapi kalau kalau gue sih, prediksi gue itu gak akan seradikal kayak Trackhouse gitu untuk perubahannya. Pasti akan lebih dominan warna merah dan mungkin sponsor-sponsornya aja sih yang berbeda gitu ya. Atau ada penambahan sponsor-sponsor lainnya. Nah, waktu kemarin tuh kita juga udah lihat ya si Kobanya ya dan juga Marc Marquez itu udah ketemu mereka, kemudian juga udah photoshoot bareng, syuting bareng. Wah, gue sih sebenernya gak sabar banget nih kalau untuk melihat launchingnya Ducati ini kayak gimana gitu ya. Sama. Nah, ini Bi, yang menjadi pertanyaan kan tadi Alpi juga udah jelasin ya jadwal-jadwal selain yang tadi Trackhouse, Aprilia dan juga Gresini gitu ya sama Ducati yang bakal launching. Nah, ada setidaknya dua tim gitu ya yang bakal launching di Indonesia gitu. Ada PR46 Pertamina Enduro dan juga HRC Honda gitu ya. Dan ya kalau misalkan kita balikin gitu ya PR46 Pertamina Enduro ya memang didukung atau disponsori sama Pertamina Enduro yang mana itu adalah sponsor Indonesia. Tapi ada nggak sih alasan lainnya gitu ya kenapa dua pabrikan ini atau dua tim ini gitu ya memilih untuk launchingnya di Indonesia gitu. Itu nomor satu pertanyaannya. Terus kedua tadi gue agak ini juga surprise juga karena ternyata ya yang tadi Trackhouse itu motornya sama gitu RSGP 25 sama kayak dengan Aprilia dan itu gue kira akan seperti di tahun 2024 di mana ya Trackhouse berarti lebih pakai di tahun sebelumnya gitu ya untuk motor yang tahun sebelumnya, tapi ternyata enggak, di tahun ini mereka semua pakai yang 2025. Itu menarik banget sih. Nah, nanti kita lihat gimana. Tapi itu Bi, yang tadi alasannya kenapa ada hanya dua tim ini aja gitu yang bakal launching di Indonesia. Oke, Trip. Emang ini agak surprise ya. Bagi Honda sebenarnya bukan pertama kali mereka launching di Indonesia gitu. Nah, alasan yang pertama itu karena ya mereka Honda punya kedekatan lah sama market Asia Tenggara ya, baik itu Indonesia, Malaysia ataupun Thailand. Dan di ketiga negara ini mereka tuh udah sering banget launching di tiga tempat, baik di Indonesia, Malaysia ataupun Thailand. Karena tiga negara ini menjadi market terbesarnya Honda di bisa dibilang seluruh dunia gitu. Karena penjualan motor Honda di sini tuh cukup moncer, yang mana banyak banget masyarakatnya yang menggunakan motor-motor harian kayak motor bebek ataupun skuter matic untuk aktivitas sehari-hari, sehingga penjualan itu sampai berjuta-juta gitu. Ditambah juga kalau kenapa Indonesia? Karena Indonesia juga menjadi salah satu sponsor yang cukup penting bagi tim Honda sendiri. Sekarang namanya HRC ya, Honda Racing Corporation, karena Repsol sudah resmi meninggalkan HRC ataupun Honda, sehingga mulai tahun 2025 tidak akan ada lagi livery Repsol yang melekat, sehingga kayaknya mau menciptakan jati diri ataupun nuansa baru gitu nantinya lewat launching ataupun presentasi yang dihadirkan di Indonesia. Nah, Indonesia punya sponsor penting tuh karena AHM Astra Honda Motor itu mungkin spending cukup gede lewat One Heart Satu Hatinya, dan juga itu sudah mendunia gitu. Banyak orang melihat One Heart Satu Hati setiap balapan MotoGP, dan bahkan gue pernah lihat ada salah satu motovlogger Amerika Serikat yang pakai motor Honda CBR 1000 RR Fireblade itu pakai stiker Satu Hati gitu. Berarti kan ngena banget gitu. AHM bikin tulisan Satu Hati ataupun One Heart itu sampai akhirnya mengglobal di seluruh dunia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa Indonesia yang dipilih. Dan juga mungkin pengaruh daripada Astra Honda Motor sendiri bilang, udah launchingnya di Indonesia aja. Itu kan waktunya deketan sama pelaksanaan tanggal 1 Februari ya. Nah, dekat sama pelaksanaan Sepang Shakedown Test. Jadi di antara pelaksanaan Sepang Shakedown Test itu, mereka akan pergi dulu ke Indonesia untuk melakukan presentation tim daripada Honda sendiri. Nah, kira-kira apakah ada yang baru? Tentu, gue berfeeling di sini Honda akan memamerkan dua kemungkinan livery. Kalau misalnya dia tidak punya sponsor utama seperti Repsol sebelumnya, kemungkinan besar dia akan menggunakan warna tricolore khasnya Honda, seperti yang dipakai di Superbike, yaitu warna merah, biru, dan juga putih. Jadi akan dominan warna
ini seperti motor yang dipakai sama Stefan Bradl pada saat jadi wildcard di tahun 2024 kemarin. Jadi warnanya benar-benar warna tricolore Honda banget, yaitu merah, putih, dan juga biru. Nah, tapi kalau misalnya isu ini benar, di mana Honda akan menggandeng Castrol, tentu ini akan ada warna yang juga baru. Sebelum memang kita udah pernah lihat warna Honda Castrol itu dipakai sama Karl Crutchlow pada saat masih berada di tim LCR, terus juga dipakai sama Johan Zarco di tahun kemarin. Warnanya akan dominan hijau, merah, dan juga putih. Nah, tapi kalau misalnya ini benar-benar terjadi, ini akan mengulang kejayaan tim Honda pada saat pernah juara di World Superbike beberapa tahun yang lalu, yang mana warnanya itu benar-benar disponsori oleh Castrol. Castrol gede banget di fairing kanan dan juga kiri, dan ini juga akan jadi warna yang segar kalau misalnya itu benar terjadi. Tapi gue berharap tahun 2025 ini gue pengen banget lihat Honda pakai warna tricolorenya, karena itu menjadi warna yang sangat bersejarah bagi Honda. Beberapa motor-motor pabrikan ataupun motor-motor superbike Honda yang dijual di jalan raya, bahkan di kelas 250cc pun ada yang warnanya seperti itu, sehingga mungkin masyarakat Indonesia yang udah punya CBR 250RR dengan livery tricolore ataupun punya CBR 600 dan bukan CBR 1000 itu bakal berasa punya kedekatan dengan tim balap MotoGP Honda yang punya warna tersebut atau menghadirkan livery tersebut, kayak gitu. Nah, itu alasan kenapa mereka memilih Indonesia untuk jadi tempat presentasi. Nah, kalau Pertamina Enduro tadi mungkin juga udah di-mention sama Sadrina, ya karena sponsor utamanya Pertamina Enduro VR46 adalah Pertamina Enduro, di bawahnya Pertamina Lubrikan gitu. Dan tentu ini ada negosiasi ataupun ajakan tertentu daripada Pertamina sendiri untuk ya udah lu kan gue sponsorin nih gitu, ya udah di Indonesia aja. Nah, ditambah kenapa milih Indonesia, kayaknya Pertamina Enduro VR46 juga bakal meluncing sekaligus ya Pertamina Enduro VR46 Racing Academy yang akan dibuka di sirkuit Mandalika mulai tahun 2025 ini. Nah, ini juga mungkin sebagai salah satu konsekuensi daripada berakhirnya hubungan antara Valentino Rossi dengan Yamaha lewat Yamaha Mastercam di Moto3 dan juga Moto2 yang sekarang diambil oleh Prima Pramac, sehingga akhirnya Valentino Rossi mungkin saja mengalihkan bisnisnya untuk mencari bakat-bakat anak muda di wilayah Asia Tenggara lewat Pertamina Enduro VR46 Racing Academy yang akan dilakukan di sirkuit Mandalika mulai tahun ini. Jadi kemungkinan alasan-alasan kedua pabrikan atau kedua tim balap tersebut melakukan presentasi ataupun launching di Indonesia ya karena itu. Pertama, ada kedekatan dengan sponsor. Kalau misalnya Pertamina Enduro VR46 sendiri ya Pertaminanya. Terus kalau misalnya Honda ya karena Astra Honda Motor sendiri yang memang menjadi salah satu sponsor besar dan utama sejak beberapa tahun, bahkan pada saat Marc Marquez pertama kali masuk ke kelas MotoGP, AHM ini sudah menjadi sponsor daripada tim Honda Racing Corporation sendiri pada saat masih menggandeng dengan Repsol. Kira-kira gitu sih, Drin. Kira-kira Sadira datang nggak nih kedua presentasi yang ada di Indonesia? Kalau yang VR46 kami dulu kayak datang, tapi kalau Honda belum tentu datang. Nah, ini tadi kan soal pertemuan kita ya kayaknya ya. Iya. Wih, tadi kan soal ini juga kan ada launching Pertamina Enduro VR46 Academy gitu ya di Mandalika di nanti kalau nggak salah di tanggal 27 sampai dengan 29 Januari 2025 gitu ya. Nah, kemarin gue juga sempat WhatsApp sama Pak Andi gitu ya, dia sebagai bosnya MTPA, tapi dia belum menjawab dan juga belum bisa memastikan apakah Valentino Rossi bakalan datang untuk launchingnya gitu ya, untuk VR46 ini gitu. Nah, nanti kita juga bakal tanya ini teman-teman, bener gak sih nanti Valentino Rossi bakal datang? Kemudian kan Valentino Rossi juga dia sudah bilang gitu ya, dia lebih pengen sering untuk hadir gitu di MotoGP, terutama di MotoGP 2025, karena dia merasa di tahun 2024 dia tuh sibuk banget sama dirinya sendiri dan juga balapan, tapi enggak memperhatikan anak-anak didiknya gitu ya, terutama dia ingin memperhatikan si Pecco Bagnaia yang waktu kemarin kan memang kalah gitu ya, belum berhasil untuk merebut gitu ya ke 2024 dari juara dunia MotoGP-nya gitu. Nah, balik lagi ke VR46 Pertamina Enduro, ini juga yang ngebuat ngebuat jadi wah juga, menarik juga karena si Fabio Di Gia gitu ya dapat Ducati yang GP25 gitu, sama dengan sepeda
sepeda. Motornya si Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia gitu. Peko Bagnaia ya. Tapi betul. Nah, ini kalau dari Albi sendiri gimana dengan adanya GP25 ini yang akhirnya ada 3 nih. Dan kalau tadi kan SGP yang Aprilia 25-nya ada 4 gitu ya. Sementara untuk GP25-nya untuk yang Ducati adanya 3. Dan apakah ini nanti akan mendominasi lagi nih Ducati dibandingnya dengan pabrik-pabrikan lain atau kayak gimana? Terus nanti kita akan ngebahas soal KTM juga. Tapi yang itu dulu deh, pertanyaan. Oke. Ini tentunya akan jadi sesuatu yang menarik, tapi juga satu sisi akan menjadi beban bagi Fabio Di Gia sendiri ya, karena kan ekspektasi daripada penggunaan GP25 itu tentu tinggi banget dong, Drin, pastinya kan. Nah, apalagi secara jatah motor Desmosedici terupdate ini hanya dipakai oleh satu pembalap dari tim satelit yang ada gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat di tahun 2024 kemarin, tim satelit itu kan daripada Ducati sendiri itu sampai ada 3 ya? Tiga kan tuh, kok gue jadi lupa. Pokoknya total tuh 8. Ya, nah di tahun 2025 ini, artinya tim satelit yang pakai motor utama itu cuman 1, di mana tahun lalu kan ada Prima Pramac dipakai sama Jorge Martin dan juga Franco Morbidelli, ya kan? Jadi artinya ada 4 Desmosedici GP24 nih. Tahun 2025 ini cuma ada 1, yaitu yang dipakai sama Fabio Di Gia aja. Dan alasan kenapa Fabio Di Gia aja yang pakai itu karena Valentino Rossi mengajukan diri sebagai tim satelit utama setelah hengkangnya Prima Pramac dari Ducati ke Yamaha, sehingga pihak dari Ducati pun memprovide keinginan Valentino Rossi itu untuk menjadikan VR46 sebagai tim satelit utama, walaupun tidak secara utuh menggunakan 2 motor sekaligus, karena ya tentu yang namanya tim satelit kan punya keterbatasan dana, sehingga cuma 1 saja yang di-provide. Nah, kenapa yang di-provide itu adalah Fabio Di Gia? Karena Fabio Di Gia, kalau menurut gue sih, sudah membuktikan bahwa dia cukup kompetitif di tahun 2024, dan secara catatan itu selalu naik dari dia zaman masih di Gresini, sempat nggak dapat hampir nggak dapet tim, terus dia akhirnya masuk ke VR46, terus bisa membuktikan bahwa dia bisa berada di posisi 10 besar gitu. Dan ini adalah prestasi yang cukup baik gitu buat Fabio Di Gia, sehingga dia akhirnya dipilih sama VR46 untuk bisa membalap di timnya lagi di tahun 2025 ini dengan motor baru. Tentu ini hal yang bagus buat Fabio Di Gia supaya dia bisa semakin membuktikan kalau dia layak untuk menggunakan motor terupdate setara dengan Peko Bagnaia dan juga Marc Marquez. Tapi di satu sisi juga ini akan jadi beban bagi Fabio Di Gia sendiri. Ekspektasi tim tentu juga tinggi. Ekspektasi fans ataupun orang-orang yang mungkin juga sudah mulai melihat Fabio Di Gia, termasuk gue juga berharap dia bisa fight lebih gitu. Udah dikasih motor bagus yang update-nya sama kayak para juara dunia, Peko dan juga Marc Marquez, masa nggak bisa kompetitif juga gitu. Karena satu ganjalan yang masih dialami oleh Fabio Di Gia adalah dia baru sembuh daripada operasi gitu kan. Gue juga sebenarnya pengen nanya sama dia kalau misalnya nanti beneran berkesempatan datang di acara launchingnya Pertamina Udara VR46, gue pengen nanya apakah dia udah nyobain Ducati Desmosedici 25-nya atau belum gitu. Karena kan pada saat di Barcelona Test dia hadir, tapi tangannya tuh masih di gips gitu kan. Baru selesai operasi banget gitu. Dan dia baru baca data, terus juga merhatiin bagaimana Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia naik GP 25 tersebut, yang mana itu juga belum disempurnakan. Nah, gue pengen tahu apakah dia benar-benar sudah mencoba, sudah mengetes, atau nanti baru merawanin pada saat Sepang Shakedown sendiri. Pada saat di acara Sepang Test, karena di Sepang Shakedown kan hanya dilakukan oleh test rider dan juga oleh pembalap rookie gitu, dan para pembalap-pembalap yang udah pernah membalap di MotoGP pakainya pada saat di Sepang Test kedua di tanggal 5 sampai dengan 7 Februari. Nah, gue pengen tahu itu, terus juga bagaimana kondisi fisiknya untuk mempersiapkan di tahun 2025 ini. Jadi, dengan dibekalinya Fabio Di Gia dengan motor spek terupdate yaitu GP25, gue berharap sih dia bisa jadi salah satu kontender di tahun 2025 ya. Karena pada saat di tahun 2024 tuh gue ngeliat dia udah punya potensi bagus. Dia pakai GP24 dia pakai GP23 tapi bisa ngikutin para pembalap yang pakai GP24, bahkan Franco Morbidelli aja dia asepin gitu, yang sekarang akhirnya jadi satu tim sama dia. Nah, ditambah juga dengan Franco Morbidelli sendiri, gue juga berharap ini kan tahun kedua dia pakai GP24 ya kan, artinya harusnya dia sudah bisa lebih adaptasi lagi
dengan menggunakan motor tersebut dan bisa lebih kompetitif di tahun 2025. Karena buat gue sendiri nih, kalau misalnya Morbidelli nggak bisa membuktikan dia menjadi salah satu rider terbaik di Grid MotoGP tahun 2025, walaupun ini sudah menjadi tahun keduanya dia pakai GP24, gue yakin tahun 2026 kalau dia cuman kontraknya setahun sama VR46 nih, andaikan nggak akan ada lagi tim balap yang bakal pakai dia, dan kemungkinan besar dia bakal dilempar ke ajang balap lain. Bisa itu Superbike atau British Superbike atau European Superbike, gue nggak tahu. Tapi ini kesempatan terakhir buat Franco Morbidelli membuktikan dia masih layak berada di MotoGP atau enggak. Kira-kira gitu sih, Bin. Kita tinggal lihat ya, apakah si Morbidelli ini bisa bisa lebih mengendalikan lagi GP24-nya dia gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang paling juga dipertanyakan gitu ya. Kemarin update-nya KTM itu seperti apa sih? Kalau waktu kemarin kan dari KTM sendiri memang udah pasti gitu ya. Dia meskipun ada isu bangkrut gitu, tapi dia tetap akan ikut gitu di 2025. Ini ada nggak sih update dari KTM? Kemudian juga kita bakal ngebahas soal Enea Bastian ini gitu ya. Di tengah-tengah dengan ramenya isu bangkrutnya KTM gitu, Enea Bastian ini akhirnya ke KTM juga, tapi dia juga pisah sama pelatihnya gitu ya, si Carlo Pernat gitu, manajer kalau nggak salah ya, manajer ya betul, manajernya Enea Bastian ini gitu, Carlo Pernat. Dan bangkrutnya KTM ini dengar-dengar juga jadi salah satu faktor kenapa si Carlo Pernat ini berpisah sama Enea Bastian ini. Nah, ini gimana sih ceritanya, update-nya dari KTM, dan juga gimana ceritanya kronologinya sampai Enea Bastian ini bisa berpisah sama Carlo Pernat? Oke, kalau bahas KTM tuh sampai sekarang gue selalu nyesek ya, Drin ya, karena dulu dia berangkat dengan modal yang begitu besar, dengan kerjasama dengan Red Bull yang begitu diagung-agungkan, sehingga gue berasumsi kalau dia sebagai salah satu tim MotoGP paling kaya gitu. Tapi ternyata dia dihadapkan dengan banyak hutang dan akhirnya di akhir 2024 diisukan bangkrut. Nah, soal info terupdate-nya sendiri sekarang memang masih abu-abu ya, bagaimana kondisi terkini daripada KTM sendiri. Tapi terakhir gue menganalisa bahwa informasi daripada PRR Mobility sendiri bilang kalau mereka sudah mulai melakukan restrukturisasi, menggandeng beberapa consulting daripada finance sendiri untuk melihat apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, apakah benar harus mem-PHK banyak orang lagi, apakah harus mencari investor besar, apakah harus mundur dari beberapa ajang balap yang memang membesarkan nama KTM sepanjang karir mereka di dunia otomotif ataupun industri otomotif sendiri. Nah, belakangan kan banyak info kalau KTM ini sudah mulai melakukan restrukturisasi, sudah mulai banyak investor yang datang ataupun memberikan support, termasuk salah satunya Maverick Viñales yang ikut membeli beberapa saham daripada KTM sendiri untuk bisa segera keluar dari krisis. Nah, tapi juga itu belum bisa menyembuhkan KTM sendiri, dan bahkan KTM sudah menjual saham daripada MV Agusta untuk keluar dari grup mereka dan masing-masing lagi gitu ya, berpisah gitu, tapi juga masih belum terselamatkan. Terus juga ada isu bahwa Lewis Hamilton ini akan menjadi investor utama dari KTM sendiri, tapi juga ini masih belum bisa dikonfirmasi. Sebelumnya memang ada ganjalan kenapa Lewis Hamilton ini belum juga mengakuisisi ataupun menjadi investor daripada KTM karena terganjal sponsor, di mana Lewis Hamilton itu atlet daripada Monster Energy, sedangkan KTM itu disponsor habis-habisan sama Red Bull. Tapi seharusnya di tahun 2025 ini masalah tersebut sudah clear, karena Lewis Hamilton sudah bukan lagi atlet daripada Monster Energy. Setelah dia pindah ke Ferrari, sponsornya daripada Ferrari adalah Celsius, sehingga tidak ada keterkaitan antara Lewis Hamilton dengan minuman energi manapun. Ini kasusnya mirip sama Marc Marquez antara Red Bull, terus dia pindah ke Ducati yang disponsori sama Monster Energy. Sehingga kalau misalnya Lewis Hamilton benar-benar mau membeli ataupun menginvestasikan dana besar ke KTM, udah nggak ada ganjalan lagi soal sponsorship gitu, harusnya. Nah, tapi ini masih belum bisa diketahui seperti apa kelanjutannya. Nah, cuman isu yang paling dekat adalah KTM akan bisa membalap sampai tahun 2025 aja. Di tahun 2026 belum bisa dipastikan dia akan lanjut atau enggak. Tapi hal ini akhirnya diungkapkan sama
Pete Bearer yang merupakan CEO daripada KTM sendiri yang bilang kalau isu itu nggak benar. KTM masih akan terus balapan sampai tahun 2025 dan kalau bisa sampai habis kontrak di tahun 2026 bahkan seterusnya gitu. Karena ajang balap MotoGP, Moto2, Moto3 dan bahkan motocross yang memang jadi ajang utama daripada KTM sendiri udah jadi core bisnisnya dia, bukan cuma untuk ikutan ajang aja. Orang-orang tuh tahu KTM itu sebenarnya dari ajang balap dibandingkan daripada jual produk gitu. Jadi orang-orang tuh tahu KTM dari ajang balap dulu baru beli produk mereka. Beda sama Ducati. Orang beli Ducati tuh karena ya produknya udah ada dulu baru gabung ke MotoGP kayak gitu. Nah, KTM tuh agak terbalik. Dia ikutan ajang balap dulu baru jualan produk. Nah, ini yang mungkin bikin dia sulit harus ketika dia diminta sama consultingnya untuk lo harus berhemat besar. Cara berhematnya adalah dengan keluar daripada ajang balap yang selama ini membesarkan nama lo. Dan itu berat buat Pete Bearer untuk melaksanakan itu. Nah, tapi gimana caranya? KTM ini harus benar-benar muter otak, benar-benar harus ambil resiko besar supaya mereka bisa tetap long last berada di ajang balap. Nah, kalau gue melihat kayaknya nih, KTM sementara ini akan memastikan terlebih dahulu dia akan membalap sampai tahun 2025. Setelah itu mungkin dia harus berpikir ulang apakah dia harus tarik diri dari beberapa ajang balap lainnya seperti misalnya motor cross, terus juga Moto3 dan juga Moto2 dan mengalihkan, kan saat ini di Moto3 sendiri dia menjadi salah satu supplier motor yang paling banyak di samping Honda gitu kan. Ada Honda NSF 250 dan juga KTM RC 250 yang memang dipasok ke kelas Moto3. Nah, kalau misalnya KTM sudah nggak kuat, ya udah dia undur diri aja dari kelas Moto3, dalam arti tidak menjadi supplier tetap, hanya menjadi supplier bagi di tim dia sendiri saja, atau ya udah dia ngusulin ke Dorna Sport untuk menjadikan Moto3 sebagai balapan dengan menggunakan mesin tunggal seperti yang dilakukan di Moto2. Di Moto2 kan semuanya pakai mesin Triumph 765 cc ya kan. Nah, kalau misalnya KTM sudah bilang hal tersebut ke Dorna Sport atau ke Liberty, ya udahlah gue narik undur diri aja ya. Dorna dan juga Liberty mungkin akan ngambil keputusan cepat kalau akan menggunakan mesin tunggal juga seperti yang dilakukan di Moto2. Terus kabarnya lagi, ini agak ngeri nih Drin. Memang untuk tahun 2025 ini KTM sudah memproduksi RC16 untuk keempat pembalap. Jadi semua masukan-masukan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu dan juga dari Barcelona Test ini sebenarnya sudah mulai diproduksi untuk para pembalap di tahun 2025. Tapi yang lebih mengerikannya adalah hanya akan ada satu pembalap aja yang dapat motor paling sempurna. 3 pembalap lainnya akan dapat motor yang speknya di bawah itu, dan kemungkinan besar 3 pembalap ini hanya akan jadi pembalap penghibur. Itu sedih banget ya. Ini masih belum bisa dikonfirmasi benar atau enggak, tapi ini mengerikan. Nah, lalu siapa kalau misalnya informasi ini benar, lalu siapa yang akan mendapatkan motor paling sempurna? Nah, jawabannya adalah antara Brad Binder dan Pedro Acosta pastinya. Karena keduanya adalah pembalap inti daripada tim KTM Factory Racing sendiri. Sedangkan kan kalau Enea sama Maverick itu pembalap baru di KTM dan pembalap satelit, sehingga yang diprioritaskan adalah antara Brad Binder ataupun Pedro Acosta. Nah, tapi kalau misalnya disuruh milih antara Pedro dan juga Brad Binder, tentu KTM bingung. Brad Binder sejak awal masuk ke MotoGP itu jadi pembalap utama yang paling konsisten di KTM. Pedro Acosta, dia menjadi pembalap muda baru yang bisa istilahnya memberikan angin segar bagi KTM itu sendiri, sehingga KTM tentu akan sulit untuk memilih siapa rider yang pantas menggunakan motor dengan spek yang paling sempurna gitu. Nah, tapi ini benar-benar masih belum bisa dikonfirmasi ya, Adrian. Kita harus nunggu dulu rilis daripada KTM sendiri apakah isu tersebut benar atau enggak. Kalau misalnya benar, sedih banget sih. Sedih jadi seorang Enea Bastianini ini, sedih jadi seorang Maverick Viñales, dan juga sedih jadi Pedro Acosta ataupun Brad Binder, karena hanya ada satu motor yang kompetitif, yang paling sempurna dari total 4 motor yang disediakan oleh KTM bagi para pembalapnya. Kira-kira gitu, Drin. Lu udah denger info ini belum kira-kira? Belum sih, kalau misalkan hanya ada satu pembalap atau yang bakal di-provide gitu ya, dengan motor yang spek terbaru gitu. Nah, Bi, tadi belum terjawab, gimana sebenarnya kronologi antara perpisahnya Carlo Pernat dengan Enea Bastianini? Oke.
Oh ya, hal sedih lainnya nih, benar-benar kayaknya tahun 2025 tuh apes banget ya buat Enea Bastian ini ya. Dia didepak dari Ducati, pindah ke KTM, KTM-nya yang Tech 3 lagi gitu ya, istilahnya bukan tim pabrikan gitu, dia tim satelit walaupun motornya juga dalam arti disupport pabrikan gitu. Terus KTM-nya mau bangkrut tiba-tiba. Terus juga ternyata motor yang dibikin juga terancam nggak dapat yang special product. Dibilang berpisah lagi sama manajernya dia sejak dia masih berada di Moto3, Moto2 dan juga MotoGP, yaitu Carlo Pernat. Nah, memang banyak isu kalau misalnya perpisahan ini karena antara Enea Bastianini dan juga Carlo Pernat tuh clash. Nah, tapi ini udah langsung dijawab sama Carlo Pernat sendiri, yang mana Carlo Pernat sendiri kan usianya ini udah menginjak usia 70-an tahun ya, kalau nggak salah itu umurnya udah 76 tahun dan punya gangguan kesehatan paru-paru. Dia bronkitis akut, sehingga secara usia dia udah susah untuk bisa terus-menerus nemenin Enea Bastianini keliling dunia di setiap ajang balap gitu. Bahkan sebelumnya juga Carlo Pernat itu kan megang Tony Arbolino juga udah lepas kayak gitu. Nah, jadi yang bikin Enea Bastianini dan juga Carlo Pernat ini berpisah adalah karena masalah kesehatan daripada Carlo Pernat sendiri. Carlo Pernat nggak mau bikin Enea Bastianini terganggu sama kondisi kesehatannya Carlo Pernat gitu. Ketika dia harus deal sama sponsor tertentu atau ada di event tertentu yang harusnya bisa dapat negosiasi cepat atau pencerahan cepat dari seorang manajer, malah tidak bisa mensupport itu kepada Enea Bastianini yang memang sekarang bisa dibilang lagi butuh banget nih sokongan konsultasi dari manajernya, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, pisahnya itu juga baik-baik sih katanya. Jadi benar-benar tidak ada siapa yang dipecat, siapa yang salah, apa segala macam. Jadi benar-benar karena masalah kesehatan daripada Carlo Pernat sendiri. Nah, akhirnya Bastian ini resmi direkrut oleh MSM Agency yang merupakan agensi bagi para tim balap untuk menaungi masalah konsultasi, finansial, intinya pengelolaan baik itu aset lalu juga event daripada seorang pembalap sendiri, yang mana ini dihandle sama Enrico Zanarini. Dia adalah seorang manajer terkenal yang megang banyak atlet, nggak cuma di ajang balap MotoGP tapi juga di beberapa cabang olahraga lain, dari bola basket, balap mobil, balap motor dan lain sebagainya, sehingga tentu sudah sangat mengenal dunia sporting director seperti itu, dan harusnya sih bisa membantu Enea Bastianini mencari jalan keluar terbaik saat berada di KTM dengan situasi yang ada saat ini, dihantui kebangkrutan, dihantui oleh motor yang mungkin menurun secara spek kayak gitu. Jadi ya kita doakan yang terbaik aja buat Enea Bastianini dan juga teman-temannya yang ada di KTM sendiri gitu, Drin. Oke, nah kita doain juga ya deh supaya Carlo Pernat gitu ya bisa sehat-sehat selalu, karena waktu kemarin di Mandalika di tahun 2024 gitu ya, ketika di pedok gue juga sempat ketemu sih sama Carlo Pernat, tapi kan ya namanya kita nggak kenal gitu ya, jadi cuma Carlo Pernat gitu doang, jadi ya nggak mau nyapa-nyapa sama Carlo Pernat juga gitu. Dan kalau dilihat sih memang bener sih, maksudnya jalannya juga memang udah ya dia udah tua juga sih, jadinya udah sepuh ya. Betul, jadi memang untuk memikirkan kayaknya kesehatan sih ya. Nah, Bi, kita beralih ke topik terakhir, yaitu ada yang bertanya nih, Sobat After Race, Kak, ini Yamaha pakai apa yang fixnya gitu untuk mesinnya gitu, pakai V4 atau apa? Nah, ini kita tanyain langsung aja sama Albi, apa Bi, Yamaha fixnya pakai mesin apa? Oke. Ini sebenarnya udah pernah gue sampein di podcast terakhir kali kita ya, kalau nggak salah gue lupa gitu. Kalau memang ada isu Yamaha akan pakai mesin V4 di tahun 2025. Memang benar Yamaha sedang mengembangkan mesin V4 untuk kejuaraan MotoGP. Nah, tapi mesin V4 ini apakah akan dipakai di tahun 2027 pada saat regulasi baru, atau dipakai di tahun 2025 ataupun di 2026 yang menjadi akhir daripada generasi 1000 cc. Nah, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Nah, tapi untuk tahun 2025 sendiri, pihak dari Yamaha sendiri ini sudah memastikan bahwa untuk balapan MotoGP sepanjang musim tahun 2025, mereka akan tetap pakai mesin inline 4 crossplan yang sudah mereka pakai sejak beberapa tahun lalu ya, dari tahun 2023 pada saat Valentino Rossi pertama kali masuk ke Yamaha, dia pakai mesin inline 4 crossplans, sehingga bisa dipastikan di tahun 2025 ini mereka masih akan menggunakan mesin inline dan juga menjadi satu-satunya tim yang menggunakan mesin inline 4 tersebut. Nah,
Lalu apakah mesin V4 ini akan digunakan di tahun 2025? Jawabannya tentu, karena akan ada beberapa tes, baik itu tes konsesi dan juga private test yang akan dijalani oleh para tim-tim dengan status konsesi D seperti Yamaha dan juga Honda untuk bisa mengembangkan motor mereka lebih baik dari segi mesin, sasis, aerodinamika, elektronik, dan lain sebagainya. Jadi mungkin juga penggunaan mesin V4 ini akan mereka mulai gunakan di tahun 2026 setelah semuanya sempurna dan setelah racikan daripada mesin-mesin V4 yang sudah dibikin Yamaha ini sudah matang. Jadi dia tentunya akan sudah punya dua mesin yang siap mereka pakai, yaitu mesin 1000cc V4 yang kemungkinan akan dites di sepanjang tahun 2025 dan akan dipakai di tahun 2026, serta mesin V4 850cc yang akan mereka pakai di tahun 2027 mendatang. Jadi kalau ditanya pakai mesin apa di ajang balap MotoGP 2025, jawabannya masih pakai mesin inline 4. Mesin V4 ada tapi hanya untuk dipakai dalam tes saja yang ada di tahun 2025. Nah, tapi mungkin akan ada pertanyaan susulan. Tapi kira-kira di tengah balapan, bisa di tengah musim kira-kira bisa nggak Yamaha mengganti mesin inline 4 ke mesin V4? Jawabannya bisa aja, tergantung kesiapan daripada mesin V4 yang dipakai sama Yamaha sendiri. Tentu kalau mesin V4 yang mereka punya itu nggak sesepele ini mesin inline 4 ganti pakai mesin V4 gitu. Nggak sesepele itu, karena harus ada penyesuaian rangka, penyesuaian elektronik dan lain sebagainya, sehingga ya dalam arti merubah motor gitu. Nah, itu yang akan sulit, apakah konsesi D yang dimiliki sama Yamaha akan sejauh itu bisa mengakomodir keleluasaan tim untuk mengubah daripada motor inline 4 ke motor V4-nya sendiri. Kira-kira gitu, Trin. Oke, terima kasih Albi untuk jawabannya. Jadi tadi ada yang bertanya gitu ya, Yamaha pakai apa fixnya? Tadi juga udah dijawab sama Albi. Nah, teman-teman, untuk yang episode podcast kali ini, tadi kita juga udah ngebahas banyak ya soal liverynya. Nah, teman-teman bisa juga komentar liverynya Trackhouse-nya gimana, Aprilia gimana, dan juga Grace ini gimana di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita tutup, ada lagi nggak yang mau ditambahin? Paling info soal ini ya, shakedown test, sepang test, dan juga buriram test. Nah, shakedown test itu akan dilakukan di tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2025, Drin. Di mana ini adalah tes yang akan dilakukan oleh para test rider dari tiap-tiap tim dan juga oleh para pembalap Rocky. Jadi kan Rocky ada 3, ada Ai Ogura, terus ada Fermin Aldeguer, dan juga ada satu lagi, siapa lagi, Drin? Gue lupa ya. Nah, semuanya itu akan Sopkia Chandra, mereka akan menjajal motor mereka versi tahun 2025 di shakedown test. Nah, terus di sepang test tanggal 5 sampai dengan 7 Februari ini mereka seluruh tim all riders ya, mulai dari tim pembalap utama, lalu juga pembalap-pembalap baru sama para pembalap test rider ini akan turun di sirkuit Sepang Malaysia mengetes motor paling update mereka yang sudah disiapkan untuk tahun 2025. Jadi di sini mereka akan benar-benar menguji coba motor untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini. Terus lanjut di tanggal 12 sampai dengan 13 Februari 2025 akan dilakukan tes juga di sirkuit Buriram, dan ini waktunya sangat dekat dengan pelaksanaan pembukaan MotoGP tahun 2025 yang juga sama-sama akan dilakukan di Buriram. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, motor-motornya semakin kompetitif, pembalap-pembalapnya juga sehat-sehat supaya bisa mempertontonkan balapan yang seru di tahun 2025 ini. Kira-kira itu, Drin, dan juga teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat gitu ya. Dan kita tungguin juga podcast After Race yang bakal ngebahas lagi seputar launching MotoGP gitu ya. Ada VR46, kemudian juga ada HRC Honda dan juga beberapa tim lain yang memang bakal launching gitu ya di akhir Januari sampai dengan awal Februari. Itu dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Sabrina Evanalia. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.